rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan memohon rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, acara peringatan Hari Asyura 10 Muharram 1446 Hijriah 2024 Miladi yang diselenggarakan oleh Panitia Masjid At-Taubah bersama Koordinator Pusat Perbelanjaan Forum Koalisi Pedagang Pasar Sentral Sengkang dibuka dengan mengajak hadirin dan hadirat membaca surah Al-Fatihah. Keberkahan dari surah Al-Fatihah teruntuk kita semua yang hadir. Ila hadihi niyah wa likulli niyatin salih. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, tentu kita akan semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustaz Abu Suyadi Bakri SHI. Kepada Al-Ustaz dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. laporan panitia pelaksana
Ustaz Muhammad Akbar Gunawan SPD. Kepada Al-Ustaz dengan hormat diisikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan penceramah Hari Asyura 10 Muharram oleh Al Ustaz Kiai Muda Haji Asmar Lambo SOS SHI MSC selaku owner Aslampur dan penceramah TV1 yang sempat hadir di Masjid Atroh pada hari ini, yang kami hormati segenap tokoh masyarakat, pedagang pasar, yang kami hormati Ketua Forum Koalisi Pusat Belanja Pasar Sentral Singkan dalam hal ini orang tua kami Bapak Sudirman Bedu, yang kami hormati Ketua Pembangunan Masjid Bapak Haji Sondi, dan yang kami hormati Koordinator Sumbangan Anak Yatim Piatu dalam hal ini orang tua kami Bapak Haji Udin Hamid, dan segenap undangan yang sempat hadir di dalam masjid dan yang sempat mendengarkan yang ada di luar masjid di setiap stand yang ada di Pasar Sentral Singkan. Mewakili Majelis Talim Ketua Ibu Haja Nurhayati, Sekretaris Ibu Haja Musdalifah dan Bendahara Ibu Haja Donsok, dan segenap Majelis Talim. Berterima kasih kepada segenap pedagang, orang tua kami para pedagang yang sudah bersedekah mapas segenah hari ini. Semoga apa yang kita sedekahkan semuanya diberikan keberkahan rezeki, dilimpahkan usaha dan dijauhkan kita dari mata bahaya. Terima kasih banyak kepada segenap undangan dan segenap pedagang baik yang ada di dalam masjid dan maupun yang mendengar di tempatnya masing-masing. Permintaan maaf bagi panitia jikalau mulai acara berlangsung sampai selesai, selaku manusia biasa tak luput dari sebuah kesalahan. Kami berharapkan kepada kita nanti selaku yang warawiri di media sosial Bapak Ustaz Haji Asmar Lambo selaku penceramah TV1, mudah-mudahan bisa memberikan kesan yang baik nantinya yang bisa diaplikasikan bagi pedagang pasar, utamanya hikmah apa yang terkandung dari acara peringatan 10 Muharram ini. Itu yang sempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Forum Koalisi Pasar Sentral Singkan Bapak Sudirman Bedu. Kepadanya dengan hormat disilakan. Alhamdulillah, puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk memperingati Hari Asyura. Bapak Ibu yang berbahagia, begitu pula salam dan selawat selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa ajaran agama Islam, Nabi rahmatan lil alamin, yang insya Allah kita akan bersama Rasulullah memasuki surganya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, melalui kesempatan yang baik ini, saya atas nama masyarakat Pasar Sentral Singkan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus pembangunan Masjid At-Taubah, terkhusus kepada panitia pelaksana, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Melalui pengeras suara daripada Masjid At-Taubah, rekan-rekan kami masyarakat Pasar Sentral Singkan dapat mendengarkan acara ini dan insya Allah akan terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Pasar Sentral Singkan yang dimana telah membantu kami pengurus forum koalisi di dalam menciptakan situasi aman dan nyaman di Pasar Sentral ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh partisipasi seluruh masyarakat Pasar Sentral Singkan yang telah menciptakan rasa aman dan nyaman di tempat ini. Begitu pula terkhusus kepada bapak-bapak anggota TNI dari
dan dari Koramil 01 Tempe yang selalu sudah hampir 10 tahun telah menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat Pasar Sentral Sengkang. Mudah-mudahan kerjasama kita selalu berjalan baik dan ukhuwah Islamiyah silaturahim di antara masyarakat Pasar Sentral Sengkang dan anggota TNI dapat semakin berlangsung dengan baik, insyaallah. Selanjutnya, hikmah peringatan Hari Asyura 10 Muharram 1446 Hijriah sekaligus pembacaan doa oleh Al-Ustaz Kiai Muda Haji Asmar Lambo Ishai Esos MMNSI. Al-an falyatafadhal ilaihi mashkura. Perayaan Idul Fitri. Yang kedua, Idul Adha. Itu perayaan. Kalau peringatan apapun boleh diingat. Nah, ini perlu dibedakan. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW artinya kita mengingat dan mengenang bagaimana peristiwa lahirnya Nabi Muhammad di muka bumi ini, sehingga Nabi ini menjadi Nabi yang paling mulia di antara semua Nabi. Apa amalannya, apa sifatnya, apa sikapnya, apa akhlaknya, apa ajarannya, sehingga Nabi Muhammad disebut Nabi yang mulia. Itu peringatan, mengingat-ingat kembali bagaimana sejarah dan perjuangan serta amalia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya peringatan. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan. Kita mengingat peristiwa Nabi Muhammad ipalala ipole ripungan Allah Ta'ala mendre ya senna langi bitul labi WKP itu makoli-koli dalam setengah malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Laylan, ulama menafsirkan tidak cukup satu malam, cuma setengah malam. Itu namanya peringatan, mengingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa penting. Kemudian peringatan ulang tahun. Peringatan ulang tahun apakah boleh atau tidak? Segala sesuatu dalam kaidah usul fikih hukumnya boleh. Saya ulang, Pak. Ulang tahun itu hukumnya boleh. Sebagaimana Rasulullah di setiap ulang tahunnya Rasulullah melaksanakan puasa. Rasulullah ditanya, kenapa kamu melaksanakan puasa Senin? Rasulullah mengatakan, karena saya dilahirkan hari Senin. Ulang tahun itu memperingati ulang tahunnya Rasulullah. Lalu bagaimana ketika kita memperingati ulang tahun kita? Tidak ada larangan memperingati ulang tahun, selama di dalam peringatan itu tidak melanggar kaidah syarak. Dega melanggar aga boleh diakurangi dan niat hadis dan nabi. Bisa dipaham, Pak? Ya. Jadi ulang tahun itu boleh. Yang tidak boleh itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam ulang tahun. Seperti ulang tahun poya-poya buang-buang makanan, tidak boleh. Bukan ulang tahunnya tidak boleh, tapi mubazirnya yang tidak boleh. Ulang tahun, kemudian di dalam hari perayaan peringatan ulang tahun itu ada mungkin joget seksi-seksi dan lain sebagainya. Bukan ulang tahunnya tidak boleh, tapi joget seksi-seksinya yang tidak boleh. Ya, di dalam ulang tahun. Kemudian kita tiup lilin. Tiup lilin, ada yang mengatakan kalau hanya sekedar tiup-tiup lilin saja sebagai bentuk kegembiraan, mereka memberikan pembolehan. Ada ulama membolehkan. Tapi sebahagian besar ulama, kalau itu tiup-tiup lilin mentasyabuhi atau menyerupai agama lain atau ajaran-ajaran Yahudi dan Nasara, itu tidak boleh. Berangkat dari dalilnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan kaum itu. Itu yang menjadi dalil tiup lilin tidak boleh. Lalu kalau kita ulang tahun kemudian kita buat pengajian bagaimana mengisi hal-hal manfaat, kemudian kita undang ustaz, panggil keluarga tetangga kita bersedekah, boleh. Jadi saya sering memberikan analogi apa perbedaan tabligh akbar atau ta'lim dengan maulid. Sama saja.
Kalau di dalam tabligh akbar atau kajian atau taklim, orang makan kue, kemudian makan nasi kotak. Kalau di maulid orang makan telur dan songkolo. Cuma itu yang membedakan. Sama-sama baca Quran, sama-sama dakwah, sama-sama ada sambutan dari pemerintah, panitia acara, sama-sama baca Quran, sama-sama memberi peringatan kebaikan, sama-sama makan. Satu makan kue, satu makan telur. Apa yang membedakan? Nggak ada yang membedakan, makanannya aja. Istilahnya maulid, taklim, kajian itu cuma istilah. Bagaimana kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan keagamaan, kegiatan taklim atau mengumpulkan orang untuk mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Peringatan hari Asyura boleh atau tidak? Kan banyak yang mengatakan peringatan hari Asyura itu adalah bid'ah. Ini perlu belajar banyak-banyak. Termasuk diri saya ini harus belajar banyak-banyak. Bid'ah itu artinya apa? Di sini banyak kita berbeda. Ya. Bid'ah itu artinya sesuatu yang dilakukan tidak ada di zaman Nabi. Ya. Kalau dia sifatnya ibadah, itulah yang dia sebut bid'ah. Definisi ibadah yang dikeluarkan oleh sebahagian besar ulama memang sudah berbeda. Yaitu ini umum yang merasa ahlus sunnah wal jamaah turun temurun ya wa amri urut dan apa guru ki ya senge ibadah kullu amalin sininna pangkau ke ibadah mana selama niatnya baik, kemudian tidak melanggar perintah Allah, nilainya ibadah. Baru ke bahasa sentral. Niat tak bagaimana mendapat pembeli yang halal. Harta tak ipakin pandrengan iwija-wijata anak tak maka dia minta sininna pangkau kang ipegau kelalena asui untuk papole dan lehalala. Na inap panapole kita kori benih. Nadena tu motok mas sampayat tahajud nasabak niat madece papole dale halala malabi apol yang dale tak nadia tahajud turil lain sepanjang malam. Jadi mak baru pasar sentral Pak bisa lebih mulia daripada sampayat tahajud. Yang penting dia nanti ibu tahu dia nanti makan dia pernah dapat modal ada bini. Itu Pak. Jadi definisi ibadah semua yang kita lakukan ibadah. Narik ko makasing ni niakna lulungan ngapalan. Narik ko masalah niakna, masalah gaukna, masalah pangkau kena bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi, maka dia jadi dosa. Jadi dua lawan, jadi pahala atau jadi dosa. Kalau dia jadi pahala berarti dia ibadah. Jadi semua amal yang kita lakukan sinina gauta, jokana ajilita ilekna matatta wa di mana menjadi ibadah. Jadi definisi ibadah kullu amal. Semua perbuatan bisa jadi ibadah. Yaitu menurut alena sebahagian tumpang ditata ibadah menurut mereka narik kodega gadal lelena boleh lihat desetannya ibadah. Nah, ini masalah karena memang dari definisi sudah berbeda. Itu yang pertama. Bapak Ibu dirahmati Allah, Asyura tidak ada petunjuk dari hadis Rasulullah maupun dari Al-Quran untuk memperingati Asyura. Tapi itu ada petunjuk namanya taklim mingguan, taklim bulanan, taklim tahunan, tabligh akbar tahunan, tabligh akbar di Masjid Al-Taubah. Tidak ada petunjuk itu secara spesifik. Ya. Jadi hari Asyura malariada biro disebut adatul muhakkamah. Tu pandrita tak riolo penariolo malariada memperingati Asyura. Kenapa diperingati? Karena ada peristiwa penting. 25 nabi dan dia suruh narampe kung Allah Ta'ala masyhur rilalena akurange semua mengalami peristiwa mulia di 10 Muharram. Asyura itu bahasa Arab dari kata asyara. Asyara artinya 10. Asyura hari 10 Muharram. Kalau Tasu'a 9 Muharram itu dari kata tis'ah 9. Tasu'a hari ke-9. Jadi disunnahkan siam Tasu'a wa Asyura. Puasa hari Tasu'a 9 Muharram dari kata tis'ah. Kemudian Asyura dari kata asyar. Itu sunnah. Ya. Peristiwa yang terjadi
pada bulan Muharram, terutama 10 Muharram yang disebut dengan Asyura, 25 nabi dan Asyura narampi pung Allah Ta'ala lalu nak kurangi semua peristiwa kemuliaannya didapatkan di dalam hari Asyura. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, siapa lagi? Yunus, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi dan rasul narampi pung Allah Ta'ala rilana kurangi semua hampir mengalami peristiwa keajaiban pada hari Asyura. Saya rampi lagi sebahagian saja. Kenal Nabi Adam, Bu? Taisha Nabi Adam? Kenal di mana Ki? Hah? Ya? Kenal sejarahnya. Timur tak kenal? Dibaca-baca? Kutega internet, Google. Ya, salah satunya. Oke. Nabi Adam menurut keyakinan kita manusia pertama di dunia, betul? Nabi Adam manusia pertama di dunia. Berarti nenek tak mana ya Nabi Adam? Nenek tak mana ini Nabi Adam? Ya, makanya ya kemakutan itu keturunan Nabi, keturunan Nabi mana ki? Dega keturunan Nabi pasti di nenek tak Nabi Adam. Ya biko deta ngakuin Nabi Adam sebagai Nabi berarti tadi keturunan Nabi, keturunan Balawo. Ini Bapak Ibu. Jadi kita ini semua adalah keturunan Nabi. Oke. Sepakat Nabi Adam manusia pertama di dunia Pak. Manusia pamulang na pancani pung Allah Ta'ala kulino Nabi Adam. Niga sana bene Nabi Adam. Nah, Hawa. Jadi nenena murani Adam, nenena makun raye ye kuitap ya senna Adam si bawah Hawa si Saleh. Komang kadaki Adam tak tutut timue. Komang kadaki Hawa tak buka timue. Betul tidak? Coba kerja sama mana ibu? Adam tak tutut timue. Makanya itu burani Pak. Deka ka burani mana nak? Apa tidak tutut timue nak? Ye kui padagi ko bene na makara deka ko boleh Bapak. Mana ya mama ko itu? Ang kasi jeka baru kalingan ka janda bukan de nawan nge mama ko ni dente tu mage mama ko ya tumurane tatutut timuna Adam tapi biasa min malam matana ya na to na may kaburane ka mata-mata kata-mata ka timi-timi mage tatutut timuna malam macam kibu ya to siya ko Hawa takuka pati wena jadi asama mana kita malupo 1 2 3 Hawa. Taruh malam Bu, Hawa 1 2 3. Tak buka tuh timnya tuh. Makanya tuh makun raya, iya apa namanya menyawana tuh tak buka timuna. Wah itu makun raya itu. Makanya ini Pak tuh nanoko kipi neta makobawan nikmai unrun nami betul ini na makun raya tuh tak buka betul timuna. Wah itu makun raya. Paham nih Pak ya? Bu, cocok nih. Mengakui dirinya sendiri. Apungan Nabi Mat pengakuan raya itu tulita buka timu. Nenek namurane pamulang Adam. Nenek namakun raya pamulang adalah Hawa. Wattun nai pancaji Nabi Adam ahlul jannah. Ongkoi lalu nasuruga munro lalu nasuruga Nabi Adam denang kanatan napa penadina. Dilengkapi dengan asyajarah, buah-buahan, tanam-tanaman, pepohonan, kenikmatan, semua makanan ada, semua kenikmatan ada. Akan tetapi dengan kanatan apa penadina Nabi Adam. Dengan kana menyapa penadina. Makutana malaikat Jibril ya Adam, mani dia betul Mose. Makanya Nabi Adam dia diseni nasumuga na wo itu Mose mo pa. Akhirnya melapor malaikat Jibril, ya Allah, maka ya Adam tatara lalu surga dengan segala fasilitas di dalam surga. Dengan kana menyapa penadina tapi Mose. Maka dia pun Allah Ta'ala angka pakmurana itu harus ada pendamping. Maka diperintahlah untuk menarik rusuk kiri yang paling bengkok yang dijadikan sebagai amsal permisalan di dalam Al-Quran. Ditarik rusuk kirina Nabi Adam dipancagi di pabulutah Hawa. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kalau Nabi Adam ia mani natanda papenat dinna angka mani Hawa.
Maka ngatonya ibahas Hawa tanpa kata burunta. Kayaknya sudah ya. Mana contohnya? Nah, tunjukkan. Ya. Ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Jadi ia mani natan napat penadin Nabi Adam. Angka mani Hawa ipancagi okolalan nasurugan. Kemudian sesudah diciptakan Hawa, tenang ipapenadin Nabi Adam, akan tetapi ada satu perintah dari Allah. Adam, wadin mana menikmati lalan nasuruga, termasuk menikmati istri yang telah kuberikan kepadamu. Tapi angka sedih di nawat di menikmati, di nawat di wanre. Apa itu? Salah satu pohon, buah pohon yang disebut dengan buah khuldi dalam beberapa riwayat. Apa? Buah khuldi. Kemudian iblis ini ada juga di dalam surga, Pak. Yaitu iblis bisa surga pamulana, bisa surga. Ya, jadi aku angkat tahu agak senai berlagak hebat. Dia betul kalau hebat iblis, apa itu iblis boleh ke surga. Ini dia pernah kata juga ke surga. Betul tidak? Ya. Iblis selalu menggoda Nabi Adam agar dia memakan itu buah khuldi. Begitu caranya apa dia buat. Tapi dia karena tertarik Nabi Adam, digoda dari kiri, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semua tidak pernah lulus ini. Iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Nah, sama cowok iblis goda Nabi Adam, dan dia karena tertarik mandre buah khuldi, maka pada saat itu seiring dengan waktu benena Nabi Adam yang itu panglut Hawa majin nalak dengan mandre buah khuldi. Sama dengan mengidemi, ya kalau istilahnya sebahagia atau pandita tak mengidemi panglut Hawa. Nah pada nilakennya maka dah ambil itu buah mau dimakan. Dia kan kena tertarik Nabi Adam, tapi godaan iblis, wahai Hawa, sebenarnya ya Robuai dia cari pengalat Ta'ala yang hanya karena menyamulada yang Robuai, maka dia pengalat Ta'ala eksklusif. Bagaimana caranya? Suruh bahani lah kayak memalako, mati dia ucelat dan mana mangidan memasak apa orang pena lah kayak ucap mereka. Suruh nih, ternyata itu salah lah kayak mau mimarek suruh nih. Akhirnya Nabi Adam karena digoda terus oleh istrinya, dia karena lulus iblis goda Nabi Adam, akhirnya beda pengaruhi. Maka ada bapak mencinalan bapak. Akhirnya tergodalah Nabi Adam, ngalir buah khuldi, dimakanlah buah khuldi itu bersama dengan istrinya, diusir dari surga. Dipasuki oleh surga, yang temperan Nabi Adam masuk oleh surga, lebay kolino, yang temperatoi panulutta Hawa boleh di surga, lebatot kolino. Dalam beberapa riwayat, Nabi Adam alaihissalam turunnya di India, Hawa turunnya di Jeddah. Ini paham Bu ya? Hawa turun di Jeddah, Adam turun di India. Iya. Kemudian 400 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun. Yang jelas lebih pada tahun etana si sapa Nabi Adam si bawah Hawa saling merindukan. Bayangkan 400 tahun si sapa. Maka menina sinolongan setelah 400 tahun Nabi Adam dan Hawa ketemunya di Jabal Rahmah yang ada di Makkah. Nah, makanya kata Joko umrah angkat bulu, angkat tubuh. Ya tubuh Pak, ada satu tubuh pada tiang naya masih hitam. Tubuh ini Pak dilarang oleh pemerintah Arab Saudi untuk ditulis-tulis. Akan tetapi hampir setiap bulan Pak, dia kopura sinacek pemerintah Arab Saudi, dia akan nasulah penuh sih. Apa tulisannya? Nama-nama orang. Maka yakini rodok Jabal Rahmah, maka ada tempat pertemuan Adam dan Hawa.
Jadi ko angkat atau nauki asenna korosi bawa asenna atau ripoinna, insya Allah maganti na lolo ngajodona. Gangkan tispidol, nanti lo Jabal Rahmah nauki asenna. Tapi sayang sungguh sayang, ia robita ko Jabal Rahmah Pak Dega gak sengarak koro. Ia mi mega koro Muhammad Idris Ambo Baco Indotang Siti Marana kemana koro? Asen ngogi biasa Indonesia. Indonesia memang silapnya TCI nauki keyakinannya itu. Ya senu orang, tapi maka sola ki apa necati roce tiu kimu. Angkat wana tahu tulis salah paham apa dia ulelo ka Jabal Rahmah namun ko menirubaw mimidi na bulu eno kito sa si bawa jalon. Ini keyakinan yang rusak. Jadi Nabi Adam alaihissalam bertemu di mana? Di Jabal Rahmah. 400 tahun lebih sisapa Nabi Adam si bawa Siti Hawa ketemunya di Jabal Rahmah. Kapan ketemunya? Semua riwayat menyebutkan asiruntukanna Adam dan Hawa itu terjadi pada 10 Muharram atau disebut dengan Asyura. Itu peristiwa manusia pertama. Di hari Asyura 10 Muharram bertemu Adam dan Hawa. Setelah 400 tahun dipisahkan, saling merindukan si sapang tahu. Ya kok ini jalan 400 tahun. 2 na minggu dia nasi bawa. Tapala ini na sampang. Macawa bapak campengi gue. Ini. Yang kedua, Nabi yang lain pun mengalami yang sama. Hampir 25 Nabi dan Rasul masyhur dalam Al-Quran semua mengalami peristiwa ajaib pada hari Asyura. Contoh lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir bandang. Lemper terbesar di dunia, semua bumi tenggelam. Dalam beberapa keterangan sejarah, 6 kilo tingginya air dari permukaan bumi, rata. Telemana linoi Pak, 6 kilo noyawa waye. Tidak ada banjir hari ini yang pernah menenggelamkan dunia 6 kilo kedalaman Pak. Bukan laut, tapi dataran tinggi, tenggelam 6 kilo lebih ke bawah pada masa banjir bandang yang dialami Nabi Nuh alaihissalam. Peristiwa ini terjadi tentu pahaman sejarahnya. Ya Nabi Nuh cau ni mak dakwah. Ya aku stasi mangko kowe dena cau mak dakwah Pak. Nasabay na pura mak dakwah iser yang perlu kantor. Ya diwono na pura stasi mak dakwah tak perlu ide batu. Ya Nabi Nuh mak dakwah ya sami to jangan. Sampai-sampai keluarganya sendiri mengatakan gila saya punya bapak, anaknya sendiri, istrinya sendiri, gila saya punya suami. Maka dia namanya tina dakwah kalimat tauhid menyembah Tuhan yang satu. Cau ni mak dakwah ya Nabi Nuh, nelo komwa mewa cau nama dakwah. Hancurkan semua orang-orang yang tidak yakin dengan ajaranmu ya Allah. Dengan doa Nabi Nuh diperintah oleh Allah. Nuh, ebu kolobi oko yasenna bulubi. Lalu Nabi Nuh menebang pohon, kemudian dibuatlah perahu itu bersama dengan pengikut yang percaya dengan Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 5 orang yang percaya, ada yang mengatakan 7 orang saja yang percaya. Ke-7 orang inilah yang menjadi pengikut Nabi Nuh, membuat perahu di atas gunung. Pura neku ya rolopie, makut anak-anak tahu maka dah. Gani pun Nabi Nuh punya sedang bulu mate tahu maka dah. Mengkuni lopi nasing kita ini tanda jangan-jangan na Nabi. Namo anak nama kada to ita tanda jangan bapakku. Mana ka ko buluhin lopi kulopi na ko mekui lopi te ko wirina sa lopa tupa. Maka to sinangkan mere buluhin me kulopi. Akhirnya Nabi pun tetap melaksanakan perintah Tuhannya. Taat kepada Tuhannya, membuat perahu atas petunjuk Allah. Setelah jadi perahu itu berdoalah Nabi Nuh, ya Allah, selesai perahu dibuat. Nabi Nuh mengatakan, ambil bekal, kasih naik di atas perahumu, karena saya akan menurunkan azabku. Akhirnya Nabi Nuh memerintahkan kepada seluruh Nabi Nuh memanggil kepada seluruh umatnya yang yakin, wahai seluruh umatku, wahai seluruh keluargaku yang yakin bahwa saya adalah Nabiullah, suronaka Allah Ta'ala makmalatu antum.
silahkan naik di atas perahu saya di atas gunung. 7 orang yang percaya Nabi Nuh, dia merangkak naik ke atas gunung, kemudian naik di atas perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Minri mana dia senarupie, nanti kana ti ibarna, angkana ti semua makanan-makanannya. Yang kepada makokwe ya, ibaratna angkana ti gulana, angkana ti bajena, angkana ti nanti mana yang ada angkana ti lawona, angkana ti gandum. Nah, minri mana ya senarupie. Selesai dinaikkan di atas perahu tersebut, maka Allah menurunkan hujan yang paling deras. Kemudian laut memuntahkan airnya, kemudian naiklah air sampai 6 kilo kedalaman lebih, tenggelam semua masyarakat umat Nabi Nuh alaihissalam. Tenggelam. Namun anak Nabi Nuh kura-kura, tolong nggak, tidak mampu Nabi Nuh menolong anak dan istrinya. Nabi Nuh menangis. Kenapa? Melihat anak istrinya tenggelam. Kenapa tenggelam? Tidak yakin kepada bapaknya. Dia kufur terhadap ajaran bapaknya. Nasem itu jangan bapaknya. Akhirnya tenggelamlah semua keluarganya. Tenggelam semua. Berapa lama banjir bandang itu terjadi? Sebahagian besar ulama mengatakan 40 hari. 40 sona, 40 wanina minri wayiba. Angka mau pada mulai toyo. Aga binandre bekal yang dibawa naik di atas perahu. Sini na yero macue ko Nabi Nuh, yena roi masih campur panjena lawona agan, yena tu ini toajo ibu bitun rupa magai na ambil ibarat Andrena umatna Nabi Nuh, riasenna perahu waktu dek gaga Andre, aku di romandre bubu sigaru-garu. Itu bisa berbetun rupa garu-garu panan itu isengin. Ya ini betun rupa gari senang, tapi kamu tuh lolongan 5 campuran. Jadi itu tidak penting Pak. Ya, intinya itu adalah amsal yang pernah terjadi pada saat Nabi Nuh alaihissalam. Tenggelam masyarakatnya 40 hari baru turun surut air, dan pas 40 hari itu masuk Asyura 10 Muharram. Jadi itu peristiwa mulia terjadi 10 Muharram, keajaiban dialami oleh Nabi Nuh. Contoh lain lagi, Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam ya temporal kota sini. Dia mengalami zulumun salas dalam satu riwayat. Zulumun salas, 3 kegelapan. Apa gelapnya? Pertama tengah benih, gelapnya tengah malam. Petangnya tengah benih, idikan Nabi Nuh dibuang ke lautan, dia masuk ke dasar lautan paling bawah. Sebahagian riwayat menjelaskan isyo batu ke bawah Nabi Nuh, batu yang sangat besar, baru dilemparkan ke laut. Makanya dia turun sampai kedalaman laut, disebut gelapnya kedalaman laut. Itu. Jadi gelapnya malam, gelapnya kedalaman laut. Angkasi balik memain. Ikan nun datang. Ada yang mengatakan ikan nun itu adalah ikan hiu. Allahu a'lam. Yang ada dalam riwayat namanya ikan nun. Ditelan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Yang mau kembali kegelapan yang ketiga. Itu namanya zulumun salas, mengalami 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya dasar lautan, gelapnya perut ikan. Nabi Nuh masuk ke dalam perut ikan. Berapa lamanya? Dalam riwayat selama 40 hari 40 malam. Ya. Jadi 40 sona 40 menina degaga tau pak mulai tua kulalena babuana balik 40 sona 40 menina. Angka kata tama lalena babuana buajai 40 sona 40 menina pak masih hidup. Tidak ada dalam kali-kali pikiran otak kita. Tapi buktinya Nabi Yunus alaihissalam tuori lalena babuana balik, dipimpin langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam, datang membisikkan di telinganya atas wahyu dari Allah. Ya Yunus alaihissalam, engkau harus senantiasa membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semuanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Selama 40
hanya itu yang menjadi bacaan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 hari. Setelah 40 hari dimuntahkanlah Nabi Nuh dari perut ikan, langsung keluar di dalam sebuah taman yang indah. Langsung tudak ke wiringan tasike. Makasih, itu kapan aku pantai Bali mundur dia mah. Nggak tahu di mana dimuntahkan itu, intinya dimuntahkan ke daratan. Merasakan kenikmatan setelah berada di dalam perut ikan. Pak, sehat Nabi Yunus alaihissalam. Jadi inilah yang menjadi bacaan yang diajarkan oleh ulama kita, yang kutulungan susah-susah ini baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, mengambil i'tibar waktu Nabi Yunus dilalana bawana balik di negara susah, penjara paling sempit karena perutnya ikan, kemudian tanpa makanan, kemudian gelap gulita. Jadi aku angka susah talolongan maka tamana pak kita tak lari olong. Angka susah talolongan masempit aja pak penderita. Maka ulama mengatakan banyak-banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yaitu nampak uruang andre guruta sya'ata illa sakandari yaitu angka makun dari masissa nari kumat tampui melo ini mana na cia masu ya naro ibacaan ini bawana ini pura dewe maka dewe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Paling bagus laki-laki menuntun istrinya. Jadi pembadan di beneta alana rumah sakit aja tuh si tasuni digosok matole. Tapi ada PGC di beneta bisi telinganya agar dia dituntun dengan baik dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah nari ko kuling ya roh Allah akan memudahkan melahirkan dengan selamat insyaallah. Ya, jadi peristiwa Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan itu bertepatan dengan 10 Muharram atau hari Asyura. Siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam makdawa. Dia kena menyaman raja mendengarkan. Raja yang zalim pada saat itu namanya Raja Namrud. Tidak pernah merasa nyaman dengan dakwanya Nabi Ibrahim. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan kepada kaumnya untuk menangkap Nabi Ibrahim. Kemudian diikatlah dia, dilemparkan ke dalam kobaran api. Bayangkan. Yang dilempar di kobaran api di dalam tafsir Jalalain selama 7 hari 7 malam di dalam kobaran api. Jadi kulalena api yang dibunuh Nabi Ibrahim 7 hari 7 malam. Apakah Nabi Ibrahim hangus? Bayangkan Bapak Ibu dirahmati Allah, seluruh badannya tidak ada sedikit pun lecet dari api. Kenapa Allah yang langsung ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, engkau boleh menyala, akan tetapi sifat panasmu engkau hilangkan. Jangan engkau membakar Nabi Ibrahim. Selamatkan diri Nabi Ibrahim di dalam kobaran api. Maka api ini seketika menyala selama 7 hari 7 malam. Ditambahkan percikan-percikan minyak untuk menyalakan apinya agar tidak mati api tersebut. Tapi Nabi Ibrahim tetap berada di dalam kobaran api dalam keadaan nyaman. Kenapa? Allah yang menciptakan api, Allah pula yang menghadirkan sifatnya api. Api ini panas bukan karena apinya, tapi karena Allah yang menjadikan api itu kemudian mengisi dengan sifat panas. Ya. Sama dengan uang. Uang itu bukan uang itu menyebabkan bahagia, bukan. Bahagia itu nikmat tersendiri dari Allah. Ya, pangkato tu kama kata kode gaga dimu, pasti dia mau bahagia. Angka betul tu mega doina, dia pun bahagia. Betul tidak? Iya, abang tu mega doina, dia kan tim rumah tangga. Mega pangan linala ko pasar sentral, dan dia dulu tim rumah tangga. Maka mega tu tidak fikiriki. Iya. Jadi uang itu salah satu jalan mencapai kebahagiaan, tapi tidak selamanya uang membawa kebahagiaan. Api tidak selamanya bisa memanaskan kita, karena sifat uang bisa membahagiakan, bisa tidak. Sifat api bisa membuat kita panas, bisa juga tidak. Terserah Allah. Buktinya strum yang ada di dalam listrik
dalam jaringan listrik ada strum. Strum itu bersumber dari tenaga api, panas sebenarnya. Akan tetapi ketika dimasukkan di dalam kulkas, kemudian kulkas itu disambungkan dengan berbagai macam alat, malah melahirkan dingin. Padahal hakikatnya diambil dari sumber yang panas. Begitulah api membakar Nabi Ibrahim. Pada hakikatnya api itu panas, akan tetapi Allah yang mengatakan, hai api, kau boleh menyala, tapi kau tidak boleh menampakkan sifat panas yang membakar Ibrahim. Dan Ibrahim alaihissalam selama 7 hari 7 malam dibakar, kobaran api itu pun mati. Dan orang-orang yang ada di sekelilingnya sudah capek buat menyala itu api. Di saat mereka lengah, api itu pun menjadi padam. Kemudian Nabi Ibrahim keluar dari api unggun yang begitu tinggi. Kemudian pada saat itu bertepatan pada 10 Muharram atau hari Asyura. Dan banyak lagi. Hampir 25 nabi dan rasul mengalami peristiwa-peristiwa mulia, peristiwa-peristiwa ajaib, peristiwa-peristiwa luar biasa itu pada 10 Muharram Asyura. Dena perlu rampe mana 25 nabi, nasabah nabi 5 nabi rampe, mamula di tatoman buktuna. Mamula di sisi buktuna tato kiri kanan, mamula nih. Ya, jadi dena perlu rampe 25 nabi, 5 na yolo nabi. Akhirnya Bapak Ibu. Kemudian terakhir, peristiwa Muharram sering juga kita ini masyarakat menjadikan adat muhakkamah, adat kebiasaan yang kita lakukan, yaitu agak senai masih dekat ke keluarga. Biasa di malipat sero, ya malipat, tapi dia nama dikata malipat sero tidak ada masalah, tapi makasih kok maliki pajero. Ya. Jadi apa tujuan? Belilah alat-alat rumah tangga. Karena engkau memang Tuhan desa nabita. Saya bacakan hadis ini. Maka di nabita, man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi. Nigi mappalomo ala iyalihi lauris yajinna. Wa ala ahlihi naniyal lauris sekolana. Keluargana, benena, anak-anak, ya. Nigi to mappalomo mawassa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura. Pada 10 Muharram atau disebut dengan hari Asyura, maka dari Nabi Muhammad SAW wassa'allahu alaihi sa'ira sanati majapunna yatutawe napallu muluwi kung Allah Ta'ala dalik nasi taun manguluwi yena na ala dalele to pandritata yang ko hari Asyura banyak-banyak king mapallu muluwi. Nah sahabat Nabi itu maka mawassa ala iyalihi wa ahlihi tiga king mapallu muluwi ko keluarga. Makanya Riolo teman-teman nalingan ni Pantambi benena, nalingan ni Pasero rumah tangga, nalingan ala rumah tangga. Tapi ngako koe, nasabah mereka mau Pasero ko bulata, mereka tahu na dena na pakai Pasero anu ni na nakalili karamat apa jonci waye, aga jasa narodi sengaga sa mayro. Dena na pakai Pasero. Sedangkan kumamisay tanya na Pasero na pakai apa na pasabawa na selesai. Jadi mega ditanya Pasero na li. Makanya alingan diulaw din yun. Ya kasih uang balanya banyak-banyak. Aga meron na li alingin. Maka ya. Yenar yasa mawassa ala iyalihi wa ahlihi. Ini mapalomolomo. Jadi apa lomolomo ki? Batuan na lisek bolata keluarga tak wija-wijata Asyura Muharram ini banyak memberi. Apa tujuannya? Wassa Allah. Puang Allah Ta'ala janji untuk palomolomo yaitu atanang dalekna yaitu tawi. Jadi mudah-mudahan malumana daleta. Amin. Insyaallah di sana pasar sentral malumana dalena. Amin. Terutama yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Amin. Dan paling afdal lagi kumelo ki malumo daleta pamega ini palomolomo daleta utama ku kanton stasi. Insyaallah. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma arzuqna halalan tayyiban mubarakan. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, itulah tadi hikmah peringatan Hari Asyura 10 Muharram oleh Al-Ustaz Kiai Haji Asmar Lambo SHI, Esos MMMSI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Al-Ustaz kita bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya istirahat garing penutup dengan berakhirnya acara kegiatan peringatan Hari Asyura 10 Muharram 1446 Hijriah tahun 2024 Miladiyah. Maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pada saat ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.